Jadi itu dia tadi rahasia aku gimana bisa gambar realistis, gambar digital realistis. Itu sudah aku sebutkan rahasia-rahasianya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang bener-bener mau belajar gambar realistis tentunya. Langsung bisa ikutin cara-cara aku tadi. Itu cara-cara yang aku Welcome to Disraya YouTube channel. Halo buyers, aku Gadis. Aku sebagai Chief Executive Officer Disraya. Tentunya channel ini tentang art dan graphic design, meliputi desain logo, desain banner, edit manipulasi foto, mockup produk, dan desain lainnya. Buat kalian baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian tetap update video terbaru dari Disraya. Jangan lupa juga di follow Instagram @disraya dan Instagram aku @gadishiva. Halo semuanya. Di video kali ini aku mau kasih tahu rahasia gimana aku gambar digital realistis. Oke, gimana aja nanti akan aku kasih tahu rahasia-rahasianya yang sebelumnya belum pernah aku kasih tahu tentunya. Buat kalian yang baru nonton video ini atau baru mampir ke channel ini, jangan lupa lihat gambar-gambar aku di Instagram. Tentunya paling banyak aku biasa post di Instagram @gadishiva. Kalian bisa cek di situ gimana gambar digital realistis aku. Jadi aku itu suka gambar dua style. Yang pertama style semi realistis, yang kedua gambar realistis. Nah, di sini aku mau kasih tahu beberapa rahasianya gimana aku bisa gambar digital realistis. Oke, langsung aja kita sambil buka gambarnya. Aku sambil buka Adobe Illustrator. Oke. Jujurly aku ini nggak ikut kayak kursus gambar gitu, sama sekali enggak. Aku nggak ikut kelas-kelas gambar gitu, nggak sama sekali. Jadi oke, langsung aja kita sambil buka file gambarnya. Di sini aku memperlihatkan gambar aku yang gambar realistis, yaitu aku pas gambar Renjun NCT Dream. Oke, kita lihat layarnya. Kita buka layar semuanya. Wow. Ini untuk layer backgroundnya. Jadi aku ini kalau gambar digital realistis itu aku pakai teknik mesh tool. Nah, ini rahasia pertamanya ya. Oke, pertama yang aku pakai ini tekniknya teknik mesh tool. Bisa kalian lihat di sini untuk layer backgroundnya. Ini aku pakai mesh tool. Nah, mesh tool itu nantinya dia tuh bakal seperti ini, kotak-kotak gini. Jadi kita tuh kalau mau gambar pakai mesh tool, tentunya jangan lupa pakai toolsnya. Yang pertama tuh bikin kotaknya dulu sesuai yang mau kita gambar, bikin shape-nya dulu. Nah, habis itu baru di mesh tool. Mesh tool itu bisa klik Ctrl plus U, itu bisa langsung di mesh tool kayak gini nantinya. Kursornya bakalan kelihatan seperti ini. Dan rahasia apa lagi yang aku lakukan supaya aku bisa gambar realistis, yaitu tentunya doa. Bener, doa ini
benar-benar berguna, benar-benar berperan penting, bukan berguna lagi ya. Kalau kita emang udah niat mau belajar dan terus berdoa gitu supaya kita bisa ngerjainnya, itu pasti nanti dikasih kemudahan, dikasih kelancaran pokoknya pas lagi gambar. Entah itu nanti ada yang ngasih tahu, atau misalkan nanti kita tiba-tiba searching di YouTube gitu, atau searching tutorialnya, nanti tiba-tiba ketemu gitu kan. Nah itu kedua itu sebetulnya doa itu harusnya yang pertama karena itu sangat berperan penting. Oke, jadi yang kedua tadi ya teknik Mastul. Yang pertama itu doa rahasianya. Ini beneran loh, ini bener-bener kepakai banget, berguna banget, berperan penting banget itu di langkah pertama pokoknya. Oke, selanjutnya itu aku konsisten belajar tentunya. Jadi buat kalian bisa gambar bagus atau gambar sesuai yang kalian mau gitu, gambar yang benar-benar standar dan kita paham tekniknya gitu, sampai benar-benar kita bisa menghasilkan karya tersebut gitu. Nah itu adanya belajar konsisten. Jadi belajar yang setiap hari, yang diulang-ulang, yang terus menerus, nggak cuma belajar cuma sekali aja gitu terus berhenti udahan, nggak kayak gitu. Jadi kita itu harus benar-benar belajar, mungkin bisa dibilang belajar nggak ada hentinya gitu ya. Ya emang bener itu membuahkan hasil. Ini yang tadinya aku sama sekali nggak bisa gambar digital realistis, itu aku sama sekali nggak tahu caranya gimana pakai Mastul, itu sama sekali aku nggak tahu sama sekali. Nah itu aku dikasih tahu sama ayah cara-cara basicnya, dan kemudian aku sambil cari-cari di YouTube juga gimana sih kalau pakai Mastul gitu kan. Ya udah tuh, dari aku belajar sama ayah, aku belajar di YouTube gitu sendiri. Nah itu aku gabungin. Nah aku pakai latihan terus tiap hari konsisten. Nah alhamdulillah ini hasilnya, aku bisa bikin kayak gini. Aku juga tadinya nggak nyangka, loh kok aku bisa ya bikin kayak gini gitu. Kayak pertama kali lihat tutorial gitu, tutorial gambar, pasti kan mikirnya ya gimana ini, nggak bisa bikin kayak gini mah, nggak bakalan nggak bisa, pasti bisa kalau kitanya emang mau belajar, niat. Apalagi kalau kita udah ada di lingkungan yang teman-teman semua gitu punya gambar yang bagus-bagus gitu. Kayak walaupun aku nih nggak ikut kursus sama sekali ya, aku nggak ikut apa ya, belajar kursus gitu, aku nggak sama sekali, nggak pernah ikut. Jadi aku itu belajar sama ayah. Ya udah, kayak misalkan dikasih tahu nih kalau misalkan bikin ini pakai toolsnya ini bikin gambar ini pakai toolsnya ini gitu, kayak oh oke. Terus kalau misalkan aku mau lebih tahu lagi, aku mau bisa bikin lebih bagus lagi, ya udah aku sambil searching gitu. Aku selalu berpikir gambar aku mau banget lebih bagus gitu dari gambar ayah supaya bisa jadi motivasi gitu kan, biar bisa jadi semangat lagi gitu. Jadi kalau udah ada di lingkungan yang teman-teman pada bisa gambar, pada keren-keren gambarnya kan, walaupun aku nggak ikut kursus tapi aku punya temen atau komunitas online gitu, komunitas gambar maksudnya. Aku itu suka berselancarnya di Twitter, ketemu aja gitu artis atau ilustrator yang hasil gambarnya bener-bener wow banget, mau dari dari negara apa aja juga banyak banget itu yang berprestasi, gambarnya bener-bener bagus banget, apalagi gambar realistisnya.
belum lagi gambar yang versi animenya, wow itu bagus-bagus semua. Kayak kok orang bisa gitu, kok kenapa gue nggak bisa gitu kan. Berarti kalau orang bisa, gue juga bisa dong. Berarti kalau misalkan emang bener-bener niat mau belajar. Nah, dari situ mulai konsisten belajar. Terus cari-cari tahu apalagi nih yang kurang. Emang sebenarnya gambar aku juga masih banyak yang kurang ya, masih banyak banget. Cuma sekarang ini menurut aku dari gambar aku sebelumnya udah banyak perkembangannya. Nah, aku harus terus berkembang lagi, terus sampai benar-benar gambar aku tuh yang pas dilihat tuh, wah, kok bisa ya bikin kayak gitu. Kayak akunya sendiri juga nanti bisa bilang kayak gitu, walaupun aku emang udah ngerjain karya itu, tapi aku bisa bilang kayak, ih kok bisa ya ngerjain kayak gitu. Pasti deh nanti itu kayak gitu. Soalnya pernah juga kayak misalkan sekarang nih aku udah ada di titik aku bisa gambar digital realistis. Nah, ketika aku lihat ulang lagi gambar aku kayak, kok gue bisa ya ngerjain ini, padahal gue sebelumnya cuma bisa semi realistis aja gitu, nggak sampai realistis kayak gitu. Nah, selanjutnya, rahasia selanjutnya itu tentunya ya dukungan sekitar, terutama buat aku yang berperan penting banget itu dukungan keluarga yang super duper aku merasa em, tercharger gitu. Kayak kalau dapat dukungan dari yang orang yang kita sayang gitu seperti keluarga kita sendiri, kayak makin semangat gitu buat kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita mau capai gitu kan. Terus kita harus fokus, jangan sampai ke distract sama hal-hal yang nggak penting. Kalau kita mau hasilnya benar-benar bagus ya kita nggak boleh kayak ke keganggu sama hal-hal lain gitu. Soalnya emang sering banget kalau misalkan gambar nih, pengalaman aku sendiri, kalau gambar pasti udah pengen buka sosial media yang lain, lagi gambar nih, lagi gambar gitu, lagi nyelesain gambar, udah mau buka Instagram, mau buka TikTok. Emang itu nggak bisa dihindarin sih sebenarnya. Cuma kayak gimana caranya kita belajar fokus gitu setiap harinya. Makanya kenapa kita harus konsisten gambar, yaitu karena kita selain melatih gambar kita, melatih fokus kita juga supaya benar-benar fokus sama satu hal yang lagi kita kerjakan itu. Kan itu juga kita bisa belajar kalau misalkan nanti ada orderan gambar atau yang lainnya gitu kan, kita udah terbiasa gitu ngerjain seprofesional mungkin, sesuai standar maksudnya. Nah itu gunanya kita harus fokus pada saat belajar atau pada saat kita konsisten belajar. Pokoknya kita harus fokus sama tujuan kita apa, kita mau bisa gambar digital realistis nih. Ya udah fokus sama hal itu, kita terus ngulik terus pokoknya. Ini gambar ini benar-benar keblend banget. Nah, ini cuma pakai teknik Mastel yang ini. Teknik Mastel ini toolsnya bareng sama tool gradient tool. Ini aku tuh kalau bikin vector mesh itu aku kelompok-kelompokin layer-layernya, dari mulai layer baju kayak gini, kemudian layer muka tangannya itu juga aku misah sebetulnya. Ini nggak bisa kalau langsung barengan muka sama tangannya, karena nanti dia nggak kelihatan realistis kalau nggak ditumpuk-tumpuk. Kalau misalkan cuma satu doang gitu layarnya, nggak bisa. Ini juga yang mata. Iya, kalau misalkan kita nggak pakai ditumpuk atasnya lagi, kayak nggak timbul gitu, nggak kelihatan. Nah,
Jadi itu dia tadi rahasia aku gimana bisa gambar realistis, gambar digital realistis. Itu sudah aku sebutkan rahasia-rahasianya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang bener-bener mau belajar gambar realistis tentunya. Langsung bisa ikutin cara-cara aku tadi. Itu cara-cara yang aku share tadi itu sesuai pengalaman aku, yang aku rasain, yang bener-bener aku lewatin bisa sampai bisa gambar digital kayak sekarang ini gitu. Oke deh, ini gambar aku, gambar Renjun NCT, gambar realistis. Nanti aku pastinya bakalan gambar realistis lagi, nanti akan aku upload di sosial media lagi. Mungkin nanti akan aku bahas lagi, mungkin kalau ada update terbaru. Oke deh. Disraya akan selalu memberikan yang terbaik, servis desain yang baik, hasil desain yang selalu keren dan berbeda. Buat kalian mau request untuk video selanjutnya, silahkan komen di bawah. Sekian untuk video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah!